Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan dan Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, saya Ivan Ikhwanuddin dengan NIM 05212628 dari UPBJJ Jakarta Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 pemrograman berbasis web menggunakan framework Vue.js. Aplikasi ini terdiri dari 2 halaman utama, yaitu halaman monitoring stok bahan ajar dan tracking delivery order bahan ajar. Berbeda dengan tugas sebelumnya, saya saat ini tidak menggunakan template untuk CSS, tetapi saya menggunakan desain sederhana yang tetap modern namun user friendly. Dan di tugas sebelumnya masih menggunakan manipulasi DOM atau JavaScript biasa. Namun pada tugas kali ini, seluruh interaksi halaman sudah menggunakan pendekatan reaktif dari Vue.js sehingga perubahan data dapat ditampilkan secara otomatis tanpa perlu reload halaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur project dan bagaimana menggunakan Vue.js pada tugas praktik kali ini. Baik, pada pengerjaan tugas ini saya menggunakan struktur project yang dipisahkan berdasarkan fungsi agar kode lebih rapi dan mudah dipahami. Di dalam folder utama project terdapat 3 file halaman utama, yaitu index.html, stock.html, dan tracking.html. File index.html saya gunakan sebagai halaman navigasi utama untuk menuju halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Kemudian saya membuat folder CSS yang berisi style CSS untuk mengatur seluruh tampilan antarmuka aplikasi seperti navbar, tabel, form, tombol, status page, dan layout halaman. Selanjutnya terdapat beberapa folder JS yang berisi data bahan ajar JS, stock app.js, dan tracking app.js. Di sini file data bahan ajar JS digunakan sebagai dummy data atau simulasi database karena pada tugas ini tuh belum menggunakan backend maupun database asli. Sedangkan stock app.js berisi seluruh logika Vue.js untuk halaman stok bahan ajar. Tracking app.js berisi logika Vue.js untuk halaman tracking delivery order. Pada bagian ini saya menerapkan konsep modularitas file dan pemisahan logik agar struktur project lebih terorganisasi dan mudah dikembangkan ke depannya. Framework Vue.js sendiri saya gunakan melalui CDN sehingga aplikasi dapat digunakan langsung dan langsung berjalan tanpa proses build tools tambahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi halaman stok bahan ajar beserta penggunaan direktif dan reaktif pada data Vue.js. Di sini, pada halaman pertama, saya membuat fitur monitoring stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah menggunakan framework Vue.js. Di halaman ini, data stok ditampilkan secara dinamis menggunakan direktif v-for. Dengan direktif ini, data bahan ajar pada array stok dapat langsung dirender menjadi tabel sehingga otomatis tanpa perlu membuat HTML satu per satu. Untuk menampilkan isi data, saya menggunakan message syntax atau double curly brace seperti kode mata kuliah, judul, kategori, jumlah stok, harga, dan lokasi rak. Selain itu, saya menggunakan direktif v-html untuk menampilkan catatan berbentuk HTML seperti italic, bold, underline yang berasal dari data dummy. Kemudian saya menerapkan fitur filter real time menggunakan vModel. Dan pada bagian ini, pengguna bisa melakukan filter berdasarkan UPBJJ, filter kategori mata kuliah, filter stok kritis, serta sorting berdasarkan judul, stok, dan harga. Seluruh filter ini menggunakan computed property bernama filtered stock. Saya menggunakan computed property karena computed akan otomatis menghitung ulang data ketika ada perubahan filter tanpa perlu reload halaman maupun tombol pencarian manual. Kemudian di sini saya menerapkan dependent filter menggunakan vshow, di mana
Pilihan kategori baru akan muncul setelah pengguna memilih UPBJJ terlebih dahulu. Selanjutnya saya menerapkan watcher pada Vue.js. Watcher pertama digunakan untuk memantau perubahan UPBJJ sehingga kategori otomatis direset ketika UPBJJ berubah. Watcher kedua digunakan untuk memantau perubahan filter stok kritis sebagai simulasi monitoring perubahan data. Pada tabel stok bahan ajar, saya juga menerapkan conditional rendering menggunakan VIF, VElseIf, dan VElse. Conditional ini digunakan untuk menampilkan satu stok, di mana aman itu saya kasih warna hijau, menipis saya beri warna orange, dan kosong warnanya merah. Status ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah stok dengan safety stock. Selain itu, saya membuat fitur tambahan data bahan ajar baru menggunakan form input dan directive vModel. Ketika tombol tambah itu ditekan, Vue.js akan langsung menambahkan data baru ke dalam array stock menggunakan metode push, sehingga tabel langsung terupdate secara real time tanpa perlu reload halaman lagi. Pada form ini, saya juga menerapkan validasi sederhana. Jika ada field penting yang kosong, maka sistem akan menampilkan alert sebagai feedback kepada pengguna. Pada bagian tampilan, saya mencoba membuat desain yang lebih modern menggunakan card layout, navbar, hover effect, status badge, dan kombinasi warna yang lebih nyaman dilihat seperti biru, hijau, dan juga kuning. Dalam proses pengerjaan, saya sempat mengalami beberapa kendala, yaitu yang pertama, filter tidak berjalan karena elemen berada di luar div ID app, syntax error pada Vue, dan juga yang terakhir saya mengalami CSS yang saling bertabrakan, terutama pada pewarnaan di tombol. Namun dari proses debugging tersebut, saya lebih memahami bagaimana cara kerja reactive system pada Vue.js dan bagaimana struktur project frontend modern bekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman tracking delivery order yang juga dibangun menggunakan konsep reactive Vue.js. Pada halaman kedua, saya membuat fitur tracking delivery order bahan ajar menggunakan Vue.js. Halaman ini digunakan untuk menampilkan dan menambahkan data pengiriman bahan ajar secara real time. Pada bagian form input, pengguna dapat mengisi di sini ada NIM mahasiswa, nama, memilih jenis ekspedisi, memilih paket bahan ajar, dan tanggal pengiriman. Untuk pilihan ekspedisi dan paket bahan ajar, saya menggunakan directive v-for untuk menampilkan data secara dinamis dari array dummy data. Kemudian saya menggunakan vModel agar seluruh input form langsung terhubung dengan data Vue secara two-way data binding. Salah satu fitur utama pada halaman ini adalah generate nomor delivery order otomatis menggunakan computed property. Format nomor DO terdiri dari kode DO, tahun berjalan, dan juga sequence number yang nantinya akan berurutan, contohnya seperti DO 2025-0001, lalu disusul dengan 0002 dan seterusnya. Nomor ini akan otomatis bertambah berdasarkan jumlah data tracking yang ada. Saya juga membuat fitur detail paket otomatis. Ketika pengguna memilih paket bahan ajar pada elemen select, maka sistem akan langsung menampilkan yang pertama kode paket, lalu nama paket, isi paket, dan total harga. Fitur ini menggunakan computed property bernama selected packet. Kemudian saya menerapkan conditional rendering menggunakan VIF agar detail paket hanya muncul ketika paket sudah dipilih oleh pengguna. Pada bagian tambah tracking, saya menggunakan metode Vue.js untuk menambahkan objek baru ke dalam data tracking secara real time. Setelah tombol tambah ditekan, data akan langsung masuk ke tabel dan juga nomor DO otomatis bertambah, dan halaman tidak perlu di-reload. Saya juga menambahkan validasi sederhana agar pengguna tidak dapat menambahkan tracking jika data penting masih kosong. Dalam proses pengerjaan halaman tracking ini, saya menjadi lebih memahami bagaimana Vue.js bekerja secara reaktif, terutama pada computed property dan dynamic object update. Menurut saya, proses Vue.js membuat pengembangan antarmuka menjadi lebih efisien karena perubahan data dapat langsung tercermin pada tampilan tanpa harus memanipulasi DOM secara manual. Kedepannya mungkin aplikasi ini dapat saya kembangkan lebih lanjut lagi, misalnya dengan penggunaan banked dan database, login authentication, API integration, maupun penggunaan komponen Vue yang lebih modular.
Demikian penjelasan dari saya mengenai tugas praktik kedua pemrograman berbasis web kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.